vitamin. Nah, di sini ada buah semangka. Semangka ini juga masuk di bahan yang vitamin. Di sini ada margarin. Margarin ini masuk ke lemak. Kemudian ada santan kelapa juga masuk di lemak. Ada beras, beras ini masuk di karbohidrat. Lalu ada minyak goreng masuk di lemak. Nah, di sini ada kuning telur ini masuk di lemak. Nah, di sini ada susu ini masuk di lemak. Baik, selanjutnya ada tahu putih ini masuk di protein. Lalu ada putih telur ini juga masuk dalam protein. Dan di sini ada wortel itu masuk ke vitamin. Kemudian ada jambu ini masuk vitamin. Baik, itulah bahan-bahan yang sudah kami siapkan. Nah, di sini sudah kita pisahkan sesuai jenis-jenis bahan makanannya. Ada lemak, ada protein, karbohidrat, dan juga vitamin. Di vitamin itu ada buah semangka, ada buah jambu, kemudian ada sayur sawi, ada daun kangkung, dan juga bayam dan wortel. Kemudian di dalam karbohidrat ada jagung, ada kentang, kemudian ada beras atau nasi, singkong, dan juga ubi jalar. Kemudian dalam protein ada putih telur dan juga tahu putih. Yang terakhir di bagian lemak itu ada margarin, kuning telur, ada susu, santan kelapa, dan juga minyak goreng. Itulah jenis bahan makanan yang mengandung lemak, protein, karbohidrat, dan juga vitamin. Kemudian kegiatan praktikum yang kedua mengenai uji karbohidrat. Tujuan mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan bahannya yaitu yang pertama piring plastik yang saya ganti kertas dilapisi plastik supaya lebih gampang melihatnya. Kedua pipet, saya tidak menggunakan pipet. Terus yang ketiga yaitu pisang. Yang keempat apel saya ganti dengan semangka. Nasi. Susunya. Telur rebus, bagian putihnya aja. Terus tahu putih. Terus margarin. Terus biskuit. Selanjutnya tepung terigu. Selanjutnya gula pasir. Selanjutnya kentang. Lalu bahan alat yang terakhir yaitu bahan yang untuk mengujinya yaitu kalium iodida menggunakan betadine. Selanjutnya mari kita uji kandungan karbohidrat pada zat makanan yang sudah saya siapkan. Yang pertama dengan pisang. Terus selanjutnya semangka. Selanjutnya nasi.
Selanjutnya beri label. Karena di sini sudah saya labeli, jadi dipersingkat saja. Kita lanjutkan ujinya dengan meneteskan cairan kalium iodida, yaitu dengan menggunakan betadium pada setiap bahan makanan. Nah, untuk hasilnya teman-teman, perubahan warna yang terjadi yang pertama pada pisang itu berubah menjadi biru agak keunguan. Biru agak keunguan seperti ini ya perubahannya. Terus selanjutnya pada semangka tidak terjadi perubahan. Tidak ada perubahan apapun. Warnanya merah. Selanjutnya kandungan selanjutnya itu nasi berubah jadi biru kehitaman. Biru kehitaman, ungu kehitaman. Selanjutnya telur tetap putih, tidak ada perubahan. Begitu juga dengan tahu, tidak ada perubahan, tetap putih. Selanjutnya biskuit berubah menjadi biru kehitaman. Margarin tidak ada perubahan. Tepung berubah menjadi biru kehitaman. Gula pasir tetap warnanya. Kentang jadi agak biru. Sampai kayak pisang. Jadi dari hasil uji coba karbohidrat pada saat makanan, dari makanan yang ada di depan ini yang mengandung karbohidrat yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu dan juga kentang. Kemudian kegiatan praktikum yang ketiga, uji lemak. Tujuan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Bahan-bahan yang diuji lemak yaitu bahan-bahan yang kami bawa ada kertas yang berukuran 10x10 sebanyak 12 lembar, lampu senter menggunakan lampu HP, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Cara kerjanya untuk menguji lemak yaitu dengan cara menggosok-gosok sampai 10 kali di atas kertas yang berukuran 10x10. Yang pertama kita akan menggosok
singkong, ada ubi jalar, ada jagung, beras, dan juga ketan. Kemudian yang mengandung lemak itu ada pada susu, kuning telur, minyak goreng, margarin, ada santan kelapa, dan juga yang mengandung vitamin itu ada sawi, kangkung, ada bayam, wortel, dan juga buah semangka dan jambu.